Mana caranya Cuk? Kelihatan Cuk. Waduh, Waduh, duduh. Nah, siap. Alah, gokil ya. gokil Ini men. cara presentasinya gimana? Present itu kanan, 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 pojok kanan atas. Nah, Sing seru maning kan suaranya. kecil mana? Nah, Nah, maksudku tidak. Ini pakai bahasa Jawa ya? boleh. Mas Adif. Ya nggak bisa Mas Adi. Selamat malam teman-teman. Nah, hari ini saya akan apa ya, tadi baca-baca sedikit tentang simple linear regression, linear regresi tapi yang simple gitu. Nah, Sampai sulit. harusnya sih simple ya. Kita kalau linear regresi itu kan mikirnya ini enggak sih? Ini apa nih? Rumus apa ya? Sama linear. Nah, oh iya Bang. Rumus garis lurus nggak sih? Iya, iya. Linear ke Nah, linear lurus. iya bener ya. Rumus garis lurus itu kan berarti kalau kita punya data X sama Y, terus itu ada hubungannya atau enggak, hubungannya garis lurus atau enggak, kita taunya dengan cara ngeplot kan biasanya. Kita plot satu-satu, terus kita cari M sama C-nya. Nah, M di sini kan kemiringan garisnya, kemiringan garis regresi, dan C ini adalah apa nih? Itu. C, ayo. Iya. 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 C ini adalah Konstan. berapa Y-nya, ini konstanta, di mana berapa Y yang didapat kalau X-nya adalah 0. Nanti kalau X-nya 0 tuh Y-nya berapa? Gampangannya gitulah ya. Nah, untuk mencari M sama C ini kita butuh apa ya? Kita butuh riset. juga. Pengamatan. Kita kan punya, nih kita kan punya Y1, Y2, Y3. Begitu juga X1, X2, X3 sampai N. Nah, di sini ini bisa dilihat di sini itu ada gelombangnya. Berarti kan enggak, Y1 itu bukan berarti M kali X1 plus C. Tapi Y1 mendekati M kali X1 plus C. Berarti intinya kalau setiap data yang kita dapat X itu belum pasti Y1 nilainya sama gitu loh maksudnya. Misal biar lebih jelas lagi kayak gini. Ini kalau kemarin 2 minggu yang lalu itu Tito presentasi, salah satunya adalah presentasi ini dengan bahasa Inggris tentunya. Ini ada penjualan apa kemarin tuh? Penjualan koran nggak salah. Bukan, penjualan sesuatu yang di-advise, yang diiklanin di TV, radio sama koran. Nah, ini yang data dari TV. Nah, kalau misalnya dilihat titik merah ini, titik merah ini adalah data hubungan dari penjualan, berapa uang yang kita keluarkan untuk iklan di TV ini sama berapa penjualan yang terjadi pada ini pada saat itu. Jadi kita ngeluarin berapa, penjualan yang didapatkan berapa. Ini penjualannya, ini nilai uang yang kita keluarkan. Nah, garis biru ini adalah garis linear regresi. Jadi linear regression line bahasa Inggrisnya. Kalau di buku mungkin nanti mau searching bisa CTRL-F, tulis tadi. Nah, di sini tuh garisnya ini sama titiknya itu kan nggak sejajar ya, nggak semuanya titik kena di garis ini. Nah, jaraknya dari garis ke titik ini itu adalah errornya dari model ini, model linear regresi ini. Nah, error itu kita namain dengan E1, E2 sampai EN. E1 itu adalah jarak dari titik pertama ke garis yang garis regresi yang kita buat, dan E2 adalah
jarak antara titik kedua ke garis regresi yang kita buat. Begitu sampai ke titik terakhir ini. Nah, kalau digabung semua, ditambahin semua, itu nanti jadinya RSS. RSS itu adalah residual sum of square. Nah, itu kalau E-nya mau dijabarin lagi, ya tinggal masukin rumus yang tadi itu, di mana B0 ini adalah C dan B1 ini adalah M. Terus dibalik, dimiring kayak gitu. Dipindah ruas. Nah, jadinya Y1 minus B0 beta 0 beta 1. Tudung ini maksudnya adalah ini ya, apa namanya? Iya, tudung topi maksudnya estimasi parameter. Nah, estimasi parameter. Mantap. Nah, dari situ ini berapa tadi ya? Oh iya. Nah, rumusnya untuk mencari B1 sama B0 itu pakai yang bawah ini. B1 tudung, B0 tudung ya. Kenapa pakai ini? Itu karena menurut penelitian rumus ini adalah rumus yang paling dapat RSS yang paling dikit itu. Jadi kalau pakai rumus ini harusnya RSS yang kita dapat adalah RSS yang paling minimum. Itu. Nah, untuk mencari rumus apa nih? Untuk mencari hubungan antara X sama Y. Itu kalau se-realnya, sebenar-benarnya itu kan pasti ada errornya. Nah, makanya kita masukin ke rumus yang ada di 2.1 juga, yang udah dijelasin Tito, yaitu Y sama dengan, sebenarnya ini ada fungsi dari X. Y sama dengan fungsi dari X plus epsilon. Nah, epsilon itu adalah mean zero random error. Yang gunanya, kenapa dia ada di sini? Itu kan untuk kita tahu apakah data ini atau data yang kita punya ini sebenarnya linear atau enggak gitu. Jadi semakin tinggi E-nya, berarti kan hubungan X sama Y-nya ini pakai sistem linear ini nggak masuk gitu loh. Jadi makin banyak errornya, berarti makin nggak linear datanya. Harusnya kita cari cara yang lain. Nah, terus apa nih? Karena ada kemungkinan error, makanya kita harus mencari seberapa sih akurasi dari koefisien yang kita perkirakan, yang beta 0 sama beta 1 ini. Gimana caranya kita nyari akurasinya? Itu pakai gambar yang kedua, 3.8. Nah, di sini kita menggunakan rumus tersebut. Apa itu rumus apa? Ini rumus apa ya? Apa SE? SE ini adalah standard error. Standard error. Terus jadi gini. Kalau kita kan tadi punya banyak data. Kita lihat di sini, kita punya banyak data. Setiap data ini punya error masing-masing nih kan. Punya error masing-masing, belum lagi error yang epsilon ya. Nah, di error sini itu kalau kita punya satu data ini, terus ambil satu data lah, jangan data pertama, data yang kesekian ini kan beda sama hasil dari linear regresi kita kan. Nah, kalau setiap beda ini kita tambah terus kita gini nih, data di sini sama di sini kan beda, B0-nya, B0 sama B1-nya, beta 0 sama beta 1-nya. Nah, kalau misalnya dari semua data ini kita rata-ratakan B0 sama B1-nya, itu bakal jadi apa ya? Nilai yang diperkirakan nilai yang nggak bias gitu loh. Soalnya kalau kita ambil satu-satu ini, berarti kan nilainya bias, dianggap bias. Kenapa kok dianggap bias? Di bukunya ngomong gitu. Jadi kalau kita rata-ratakan semua B yang ada di sini, beta 1 sama beta 0, kita dianggap menemukan B yang nggak bias karena dari populasinya, dari semua populasi kita rata-ratakan gitu. Nah, dapat
dapat rumus itu dari kenapa nih? Oh gitu ya. Nah itu kenapa asal usul dapat rumus ini, kira-kira ceritanya seperti itulah. Itu simbol Nah, sigma apa ya? nah kok tanya ya, bagus ini, interaktif. Sigma kuadrat ini adalah sebenarnya ke sigma ya. Sigma itu variasi dari epsilon tadi, epsilon ini. Jadi kalau di rumus var dalam kurung epsilon ini, itu juga udah dijelasin di chapter 2.1 yang jelasin Tito 2 minggu yang lalu. Itu adalah epsilonnya. Di epsilon terus dapat nilai B0 ini sebenarnya dari B1, tinggal dibalik-balik aja. B1-nya ini masuk ke rumus ini terus dibalik-balik. Nah, biasanya itu epsilon kan nggak ini ya, nggak diketahui dari data. Jadi kita punya data, kita langsung nggak mungkin langsung tahu berapa epsilonnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sigma ini dari menggunakan residual standard error yang tadi. Nah, yang ini residual standard error. Bukan ini cuy. RSE. Nah, residual standard error yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi kita bisa dapetin sigma walaupun kita nggak punya epsilon dengan menggunakan residual standard error atau RSE yang nanti bakal saya ceritakan. Nah, SE ini tuh sebenarnya banyak gunanya. Salah satunya adalah untuk mencari confident interval. Di mana confident interval itu bisa kita cari pakai rumus 3.9. Jadi ini beta 1 sama beta 0 rumusnya sama. Jadi kalau misalnya beta 1 plus minus 2 dot SE beta 1, kalau beta 0 ya beta 0 plus minus 2 dot SE beta 0. Ini maksudnya itu adalah kalau kita punya nilai beta 1 itu kita lebih confident di daerah ya antara beta 1 minus 2 SE sampai beta 1 plus 2 SE beta 1. Jadi di antara itu adalah nilai-nilai yang kira-kira benar gitulah. Kira-kira benar ya, belum tentu benar. Jadi cuma mendekati aja. Kalau di luar itu berarti udah nggak cocok lah modelnya itu. Banyak errornya. Nah, biasanya sih mintanya 95% dari sini. 95%. Tapi ya belum tahu. Selain itu, standar error ini juga bisa digunakan untuk mencari bukan mencari ya, membenarkan hipotesis tes. Hipotesis tes kan yang saya tahu ada 2. Yang di buku jelasin ada 2, yaitu null hipotesis H0 ya, yang nggak ada relationship dari X sama Y, sama alternatif hipotesis yaitu H1. Sebenarnya H alpha, cuma nggak ada alpha, saya ganti 1 yang mempunyai hubungan dari X sama Y. Nah, untuk mencari tahu untuk menggunakan hipotesis tes ini berarti pertama kita harus cari tahu apakah ada relationship, ada hubungan dari X sama Y dengan cara ya ini kita menggunakan SE. Jadi kalau nggak ada relationship dari X sama Y, itu berarti nggak ada slope yang terbuat dari apa itu namanya, plottingan kita. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ada hubungannya karena ada garis regresi ini kan. Jadi garis regresi ini menunjukkan hubungan rata-rata dari penjualan barang dengan iklan di TV, harga iklan yang kita bayar di TV dengan penjualan barang yang terjadi, pada saat kita iklan itu. Nah, kalau misalnya kita pakai null hipotesis, berarti itu dan ini sama
harga iklan di TV itu nggak ada hubungannya. Jadi dari sini udah nggak ada harusnya. Berarti intinya adalah beta satunya nggak ada, beta satunya nol. Mana di beta satu? Nah, beta satunya ini nol. Kok nggak ada? Nah, ini beta satunya ini nol. Jadi intinya null hipotesis adalah kita membuktikan bahwa beta satunya itu nol atau beta satunya itu ada nilainya. Nah, seberapa besar beta satu itu dianggap nol dan beta satu itu dianggap nggak nol ya, jauh dari nol, itu tergantung sama akurasinya. Nah, akurasinya itu kan kita dapat dari SE ya, SE, atau kita juga bisa pakai nah ini T statistik. Ada yang tahu T statistik nggak? Ya pasti tahu lah ya. Jadi T statistik itu biasa yang saya baca itu digunakan di T distribution. T distribution tuh kayak normal distribution. Jadi kayak plottingan kayak gini, cuma gambarnya itu apa ya? Kayak bel gitu loh. Kita cari di internet aja. Nah, ini nah kayak gini. Jadi bentuknya itu kayak gini. Dan titik paling tingginya itu di titik 0. Di titik 0, ini probability ya. Nah, dari sini itu kita bisa cari, kita bisa pakai T distribusi tadi. T distribusi. Nah, ini T statistik sorry. Nah, T statistik itu biasanya kita bikin apa namanya? Mutlak biar nilainya positif. Jadi dia ada di sekitar sini. Di sekitar 0 sampai 4 inilah. Kemungkinan di daerah sini. Nah, untuk apa kita tahu T statistik statistik itu untuk mencari tahu P value-nya. Jadi semakin kecil P value, semakin besar, semakin kecil P value berarti semakin benar model yang kita buat, atau semakin ada, semakin yakin kalau X sama Y-nya itu ada hubungannya. Jadi kalau kita punya P value lebih dari 15% kalau nggak salah, lebih dari 15% itu biasanya nggak ada hubungan, bukan biasa, ada hubungan dari antara X sama Y-nya. Jadi semakin kecil P value-nya, semakin ada hubungannya itu antara X sama Y-nya. Nah, gimana cara tahu P value dari T distribution? Itu kita pakai tabel, biasanya ada di belakang buku statistika sih. Jadi ada tabel P value. P itu dari kepanjangannya P ini probability. Jadi semakin kita bisa lihat dari P value-nya. Nah, jadi P value itu misalnya kita ada T distribution seperti ini ya. Terus kita punya T statistik, anggaplah 3, sekian. Berarti kan di daerah sini. Nah, waktu kita cari P value-nya dari buku, dan apakah P value-nya itu masuk ke daerah ekstrim. Maksudnya daerah ekstrim itu adalah kalau kita punya data kayak gitu. Kita punya data ribuan lah misalnya. Nah, apakah ada data yang di luar, apakah ada kemungkinan ada data yang di luar data kita yang hasilnya tuh lebih ekstrim gitu loh. Jadi kalau kita punya data sales itu kayak gitu, apakah ada data lain yang P-nya lebih yang nilainya atau
titik titik merahnya ini lebih ekstrim dari ini jauhnya itu. Jadi mungkin ini paling ekstrim yang ini sama yang ini. Nah, ada yang lebih ekstrim dari itu atau enggak? Itu caranya kita cari tahunya dari situ. Nah, setelah itu adalah kalau kita udah punya P value dan kita punya V value yang kecil nilainya lebih dari 5%, 15% apa ya? 15%, itu berarti kita udah dipastikan ada hubungan model kita, data kita itu hubungannya X sama Y itu ada. Berarti kan hipotesis ini null hipotesisnya udah nggak berlaku. Makanya kita berarti udah ada hubungan dari X sama Y, dan sekarang saatnya kita bikin modelnya. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa akurasi model yang kita buat. Untuk mencari tahu kita bisa pakai dua cara, yaitu residual standard error yang tadi sempat saya bilang sama R kuadrat. Ini R pangkat 2 statistik. Nah, residual standard error itu adalah ini. Nah, residual standard error itu standar error yang apa ya? Yang biar lebih jelas. Nah, ini residual standard error. Residual standard error ini adalah nah, ini saya kurang paham ya, kenapa ya? Ada yang paham nggak RSI? Estimate, ke atas coba tadi. Bukan, residual standard error. Nah, ini nih. Ini kan RSI estimate standar estimate of deviation standard of A. deviation of error. Oh, of epsilonnya. Nah, kayak itu tadi mungkin. Gimana nih? Tadi kan ada yang SE dalam kurung parameter beta 0 kan. Nah, itu beta 0-nya diganti apa namanya? Itu apa namanya? Epsilon. Oh iya benar. Jadi kalau mulai RSS ini yang tadi kita sempat bahas, yang RSS residual sum of square, ini bisa dibilang variance. Ya. Ini sama kayak variance kan tuh? Bukan, variance kan rumusnya RSS ini. Variance itu kayak dibagi n loh. Harus dibagi n kayaknya deh. Bagian yang tahu itu ini dibagi n. Ini n bukan? Ini variance bukan? Bukan ya? Oh enggak. Ini variance. Variance kan? Itu variance. Rumus variance kan? Emang ya? Bentar ya. Enggak, kayaknya itu harus dibagi n. Itu masih dibagi n lagi itu. Oh, ini masih dibagi n baru variance. N-1 sorry. Oh, N-1. Terus itu variasi variance. kalau n-nya banyak tuh n-1. Setahu. Ya, kalau populasi N-1, kalau sampel N. Nah, itu. Terus kenapa? Nah. Oh. Jadi ini tadi belajar apa ya? Itu performa model mungkin ya namanya, akurasi. Nah. Iya, akurasi. Akurasinya kan kita nyari B0 sama B1 kan. Beta 0 sama beta 1. Yang menggunakan model regresi linear. Seberapa benar ini ya model yang kita buat. Kalau misalnya dari gambar ini tadi kita lihat ada banyak yang error, ada banyak yang beda sama garis yang kita bikin. Misalnya kita tarik kita ngeluarin $100 buat iklan, apakah yang didapat itu lebih dari 10 barang kejual,
sekitar 12-an barang terjual atau enggak. Nah, hubungannya sama RSE itu RSE mengestimate mengira-ngira apakah kira-kira berapa unit yang loss gitu, lossnya. Jadi errornya berapa? Plus minusnya bukan atau gimana ya? Kira-kira misal kayak gini nih. Kita mana sih tadi? Nah, ini. Jadi kalau kita punya model dan model yang tadi ya, model simple linear regression, kita punya B0 sama B1 yang udah kita dapat dari data itu. Terus kita lihat advertisingnya itu kita punya RSE 3,26. Itu tandanya kita kemungkinan kita ada 3.260 unit yang off, maksudnya off tuh nggak beda gitu loh, bedanya segitu. Jadi satu titik itu errornya segini itu. Masuk. Kenapa 3.000 dari 3,26 jadi 3.260? Kenapa dikali 1.000? Kenapa dikali 1.000? Karena hasilnya sebenarnya itu soal yang kemarin ya. Itu isinya itu segini ini. Nah, datanya itu unitnya segini. 14.000. Jadi alangkah baiknya kita kalikan 1.000. Tidak meyakinkan ya. Tidak meyakinkan memang. Pokoknya intinya gitulah. RSE itu adalah errornya dari model itu. Nah, tapi errornya ini ini if prediction obtained using the model are very close to the true outcome values, that is ini kan Y yang kita predik itu hampir mendekati Y yang asli, akan semakin kecil. Jadi errornya ini semakin kecil RSE-nya, semakin modelnya semakin bagus kan. Intinya error nih. Oh iya, mudah-mudahan. Sepertinya sih. Iya kan. Jadi kalau misalkan ya, misalkan kita punya model regresi gitu dengan RSE-nya 3,26. Misalkan prediksinya dengan iklan di TV 100, terus prediksi dari modelnya penjualannya jadi 1.000 misalkan, 10.000 lah anggaplah, misalkan 10.000. Nah, jadi ada kemungkinan penjualan sebenarnya bisa 13.260 atau 7.000 10.000 kurangi 320 ya, dikurangi kan. Iya. Plus minus ya. Kayak deltanya ya. Kalau dulu ada praktikum, deltanya lah nilainya sekian, terus RSI plus minus segini. Kayaknya sih gitu. Atau ada yang mau nambahin nggak untuk RSI atau untuk yang tadi? Nah, kalau nggak ada berarti kurang satu lagi cara yang lain, yaitu R kuadrat statistik, square R statistik. Nah, kalau RSE itu ngasih tahu berapa lag of fit-nya dari model ke data. Nah, kalau si R2 ini proportionnya, jadi kira-kira seberapa benernya sama aja sih akurasinya. Cuma kalau si RSE itu kan beneran kayak gini ya, kayak 3,26, berarti kan kalau punya 14.000 unit ya sekitar ininya 14.000 plus 3.000 sekian, atau 14.000 kurang 3.000 sekian gitu kan. Nah,
Kalau R2 statistik ini square R statistik ini itu dia proporsinya. Jadi dari nilainya itu dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 nilainya, semakin mendekati 1 nilai R2-nya ini dia semakin modelnya semakin ngefit gitu. Ya, jadi bentuknya kayak akurasi di model-model yang selama ini kita training gitu. Nah, ini rumusnya R kuadrat tuh ini. TSS itu adalah total sum of square. Ini nih. Ini kayak RSS ya. Bedanya sama RSS itu adalah TSS ini total varian di respon Y sebelum masuk ke linear regresi. Berarti dia Y-nya bukan Y tudung. Oh, berarti dicari rata-ratanya dulu itu kan? Jadi rata-rata dari data asli, titik merah. Nah, kalau yang RSS itu variability. Jadi berapa banyak variasi yang enggak di-explain gimana? Yang enggak terjelaskan dari regresi itu. Jadi waktu kita perform regresi itu kan Nah, waktu kita perform regresi itu kan ada error ya per data ini kan. Dari data 1 ke regresi itu ada error sekian. Terus data 2 ada error sekian. Terus sampai data terakhir ada error sekian. Nah, itu adalah error yang yang dijelaskan oleh model itu. Jadi model ini punya error sekian. Nah, si RSS ini adalah dia nge-measure berapa variasi error yang enggak ada di tabel tersebut dari itu loh, dari E-nya itu. Gitu enggak? Nah, kalau TSS sama RS dikurangi, berarti sisanya kan tinggal variasi dari berapa banyak variasi dari mana nih? Dari apa sih? Nah, ini berapa variasi yang udah di-explain sama model kita. Jadi kan ini total variasi. Yang ini total variasi yang enggak unexplained dari model kita. Kalau dikurangin berarti kan sisanya tinggal yang variasi yang udah di-explain, yang bisa dijelaskan oleh model kan. Nah, kalau itu kita bagi sama total variasi, berarti kan intinya adalah yang kita dapat adalah berapa persen error yang bisa dijelaskan oleh model dalam bentuk persenan. Paham nggak? Ini adalah variasi dari data yang kita punya. Ini adalah variasi dari data yang semua data yang udah masuk ke linear regresi, tapi errornya itu nggak bisa dijelasin sama linear regresi itu. Nah, kalau dikurangin berarti kan berapa error yang kita dapat dari berapa varians yang kita dapat dari menggunakan linear regresi. Nah, kalau berapa varian yang kita dapat dibagi sama total varian yang kita punya, kan tuh dapatnya berapa persen varian yang kita dapat setelah regresi dari semua data yang kita punya. Langsung aja itu kayaknya dari yang dicetak miring. Mana? Yang mana? Proportion of variability in itu. Ini proportion. Nah, tuh. Apa?
Loh, iya itu kita jelasin. Jadi proportion itu kan perbandingan kan maksudnya. Berapa persen? Iya, berapa persen Y variability-nya dari Y yang di explain dari using X, maksudnya di explain using X ini kan pakai model linear regresi yang kita bikin tadi. Oh iya. Jadi berapa persen variability-nya model yang kita punya itu dilihat dari variability Y yang kita dapat dari setelah linear regresi dibagi sebelum linear regresi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kita punya R2 yang mendekati 1 itu mungkin nilainya di beberapa kasus akan jadi nilai yang bagus ya. Misalnya kalau dulu saya pernah praktikum fisika dasar, itu kayak kita punya data, terus datanya udah pasti linear. Kalaupun datanya nggak linear, kita jadiin len biar datanya linear. Kita len biar datanya linear kan. Nah, semakin R kuadratnya ini mendekati 1, berarti data yang kita dapat itu semakin benar di mata research ya, di mata riset yang lain gitu ya. Nah, kalau datanya semakin mendekati 0, berarti kan variasi data kita banyak dan kemungkinan ada error waktu kita ngambil data, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ini on the other hand, kalau kita pakai kita cari linear regresi di beberapa subjek kayak biologi, psikologi, marketing yang memang seharusnya nggak linear, berarti base ekstrim ini nilai R2 R kuadrat yang seharusnya kita dapat adalah mendekati 0. Jadi sebenarnya nilai R2 ini itu sama kayak korelasi. Kalau dulu sempat dulu pernah dibahas nggak ya? Korelasi antara X sama Y itu ada rumus kayak gini. Nah, ini sama sebenarnya sama kayak R2. Jadi kita bisa milih, kita mau cari korelasi dengan pakai rumus ini, atau kita cari korelasi pakai rumus ini R2. Nah, kebetulan kita lagi bahas SE apa tadi, standard error. Nah, ini kita pakainya yang R kuadrat. Nah, jadi kira-kira untuk mendapatkan error dari model linear regresi, kita bisa pakai R2 statistik atau RSE. Kira-kira gitu dari bab 3.1 simple linear regression. Ada yang mau nambahin nggak? Lanjut dong. Hah? Lanjut. Udah kelar, Mbak. Linear. Yang multiple. Belum belajar dong. Tugas Mas Adi. Intinya kan Y sama dengan MX plus nggak sih? Y diestimasikan. Itu apa, Van? Apa? Tadi yang kamu tanya apa? MX plus C itu M-nya itu ini ya? V1. Iya, V1. Apa namanya? Slope. Slope ya, slope. C-nya apa? Intercept ya? Intercept terhadap tinggi. Oke. Itu. Ini kan linear regresi itu doang. Nah, ini berarti C-nya sekitar 6 atau 7 ya di sini tuh. Ini C-nya slope-nya itu ya ini.
100 bagi 12 lah, sekitar situ. Gas lah kan langsung ini praktek. Langsung soal dulu soal. Lihat soalnya deh. Iya, maksudnya soal itu langsung pertanyaan itu soal. Hitung. Soalnya menarik coy. Oh iya. Langsung soal nih. Nggak ada diskusi dulu. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Dari sumber. Dan dia SRSE. Kalau Mas Adib sama Mas Sony ada yang mau nambahin nggak? Ada Hasfi tuh. Ada Hasbi ya? Nggak kelihatan cuy. Kita lihat boy. Parah lu. Bukan Hasbi nih, bohong. Kayak gimana Mas? Sebelum masuk soal kayak mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Nah iya, kayaknya itu tadi ada beberapa yang miss ya. Gimana Mas Adib, Mas Doni? Hasbi mau jawab? Enggak sih, kalau dari saya sih lebih ke arah case gitu maksudnya. Mau nyari case-nya Mas? Enggak, tadi kan sebenarnya kalau di buku itu kan ada case-nya kan, jadi mungkin kalau yang ini ya Mas? Ini ya? Ya case konseptual. Dan kalau di case itu kan sebenarnya masih antar level kan, maksudnya masih ya namanya sih antar level masih linear ya, linear kan. Oh iya, masih linear. Ya. Itu ada KKN gue sih. Kalau misal ya kalau kita bisa kalau tadi ya misalnya kalau contoh misalnya kita bisa mengubah variabelnya. Iya. Atau misalkan kayak kita kalau misalnya nanti kalau baca contoh kan kelihatan tuh misalnya kenapa si variabel ini tuh kalau minus hasilnya keluar ini, kalau dia ikutnya misalnya kita bisa mengubah kalau garis ini kalau garis itu kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau langsung Ternyata ada emang Mas ya? Gimana ya? Ini emang ada ini sih Mas, ada apa? Ada yang penjelasan pakai data ini kan? Data sel sama TV. Ya misalnya jadi baca sekilas itu kayak ada case-nya kan. Tadi kayak misalnya kenapa RS-nya 3,26 terus dia jadi 3.000. Apakah itu tuh ada hubungan sama? Ya, tahu masih boleh mudeng. Bentar ini. Jalin the simple linear regression. Nah ini kan dapat B0 sama beta satunya dapat ini kan, dapat dari ngitung kan. Iya. B0-nya tinggi. Ini kan kayak kalau ada di tabel berapa gitu, saya itu kayak ada tabel SE-nya berapa. Ada sebenarnya SE-nya berapa? Apa itu Van? Hah? Nah itu kan yang $1.000 itu Van, case-nya Van. Yang ini 1.000 spek. Iya, itu kayak $1.000 dihabiskan. Sebenarnya yang ini yang ini kan. Kalau di TV. Ini nilainya ini bukan. Siap. Nilainya ini bukan 50 itu bukan $50. Ini ada pengalinya. Pengalinya itu bisa dilihat dari enggak. Nah, ini loh. Mana ya pengalinya? Dia kan ngambilnya dari sini sebenarnya. Ini kan. Yang tadi kita bahas yang ini. Nah, itu berapa ya? Pengalinya itu. Udah. Nah, intinya itulah, ada pengalinya. Tapi kok enggak kelihatan. Di-translate dulu mungkin. Waduh. Pasti ada di sini ya. Pasti ada di sini. Entah. Nah ini. In 1,000 unit. Jadi yang unitnya ini, yang sales ini dikalikan 100, dikalikan 1.000. Jadi kalau misalnya di sini dapat 5, berarti dia 5.000. Kalau yang TV-nya ini berapa ya? 1,000 unit. Oh ini juga $1,000 deh. Ini kali $1,000 ya. Berarti ini 50 ini $50,000. Oh. Ini 5.000 unit. Oh. Ini 50.000 $. Oh. Gitu ya. Pantesan dikali 1.000 tadi ya. Iya makanya. Berarti jelas. Iya. Kan tadi kan ada tabel 3.1 itu.
yang ini ya. Ya itu kan ada penjelasannya. For advertising data, the least square feet. Ada nih, ini cuma penjelasan yang garisnya ini kayak Mas. It's Krillin. Yang tadi bukan tiga. Oh yang tadi itu. Oh yang ini. Ini ada tabel 3. Tadi berapa ya tabel 31 atau Tabel. Apa ini? Ini ya? Bukan. Itu figur. Oh iya figur. Tabel mana tabel? Nah, atas. Mana? 31 kan harusnya ya? Di bawah gitu ya Mas? Di bawah. Nah ini ya? Ini ya? Nah, ini maksudnya yang tadi ku bilang. Jadi kita kan punya koefisien ini kan B0 ya? B1 ya B0. Kita B0, intercept ini B0, yang TV ini B1, beta 1. Nah, kita cari standar errornya. Kita cari standar errornya dapat sekian kan? Dapat sekian 0,4 sama 0,0027. Nah, kalau misalnya koefisien dikalikan sama standar error itu dapat T statistik. Kok dikali? Dibagi ya tadi ya T statistik. Ya, ini. B1 per yang ini koefisien dibagi sama standar error, kita dapat T statistik. Nah, dari T statistik ini kita cari di tabel statistik katanya gitu ada untuk nyari P value. Nah, kalau P value-nya kayak gini kurang ini dapatnya dari tabel kan. Kalau kurang dari sekian itu berarti modelnya udah apa ya, null hipotesisnya nggak mungkin. Jadi modelnya pasti ada hubungannya X sama Y-nya. Kalau misalnya P value-nya lebih dari 5% tadi aku bilang 15%. Kalau lebih dari 1% atau 5%, berarti model itu kemungkinan besar null, nggak ada hubungannya. Typical P value cut off for rejecting. Nah, kalau di atas ini kemungkinan besar itu nggak ada hubungannya. Jadi masuknya ke hipotesis tadi. Nah, ini hipotesis standard error. Hipotesis tes itu apakah gitu. Tadi itu yang 3,26 tadi. Oh, 3,26 itu tadi mana ya? Udah kan tadi. Udah. Yang Hanif bingung tadi ya? Nip. Nah, ini. Nah, ini. RAC-nya 3,26. Jadinya 3.000 sekian unit karena dikali 1.000. Nah, persenannya ini tuh berapa persen errornya kan? 14.000 itu kayaknya ini ya, total semua unitnya, unit selnya. Dalam datasetnya itu ada 14.000 unit kan? Hah? Enggak, itu kayaknya nilai prediksinya deh. Ini ya? Mungkin sih. Oh iya. Kayaknya jadi. Iya. Ini errornya kan, jadi 14.000 plus minus 3 sekian gitu kan. Kayak bedanya RSA sama R kuadrat statistik di situnya itu. Kalau ini beneran ini plus minus sekian, deltanya berapa, errornya berapa. Kalau R statistik berapa persen model ini bagus dipakai ke data, gitu nggak sih? Sama kayak korelasi nih kan? Iya kali. Kalau korelasi gimana ya? Di sini nggak dijelasin soalnya. Ada yang tahu korelasi nggak? Ini R2 kan sama kayak korelasi. Pemahamanku R2 ya kayak gitu maksudnya. Ini bener errornya
modelnya underfitting atau enggak gitu kayaknya. Masuk underfitting aja. Yang ini paham nggak Mas? Yang TSS sama RSS ini kok agak gimana ya? Ingat varian kan ya? Varian gimana? Berarti bedanya simple linear regression sama multi itu, kalau simple B0 B1, multiple berarti ada banyak. Iya. Gitu. Ada banyak. Datanya. Lihat. Nah, iya benar berarti. Nih. Berarti cuma B0 sama B1 doang ya? Aku mau nambahin dong. Ya, masuk. Yang pertama terkait tes statistik. Itu sebenarnya kita nggak harus pakai tes statistik. Tadi kalau kita lihat bentuk distribusinya itu kan sama kayak tabel normal kan, distribusi normal kan. Normal itu tes statistik dipakai ketika jumlah pengamatan kita kurang dari 30. Itu kan sama dengan N30 tadi tuh. Yaitu kalau kurang atau sama dengan 30 kita pakai tes statistik. Tapi kalau lebih dari itu kita pakai normal Z statistik. Setauku sih itu. Pakai apa? Z statistik. Normal. Nah. Terus iya. terkait p-value itu kan ketika kita udah menemukan p-value-nya, terus kita mau menentukan hipotesis itu diterima atau enggak gitu. Kan tadi kan lebih kecil dari suatu angka kan, 5 atau 1%. Nah, sebenarnya itu kita pilihan kita sendiri aja gitu loh. 5 atau 1%. Nah, umumnya kalau di dunia statistika biasanya ada 10%, 5% atau 1%. Nah, kalau 1% biasa digunakan untuk kesehatan. Nah, kesehatan. Nah, otomatis kan ya bidang kesehatan. Kalau misalkan ada asumsi obat ini bakal sembuh atau bakal menyembuhkan atau enggak gitu. Otomatis kalau misalkan kita digunakan, namanya itu taraf signifikansi, 1%, 5% atau 10%. Nah, otomatis kalau p-value-nya kurang dari 1% kan dengan kata lain 99% obat itu dapat menyembuhkan gitu. Jadi biasanya kalau 1% digunakan buat kesehatan karena kan kayak terkait dengan nyawa kan, otomatis taraf signifikansi itu lebih kecil. Kalau 10% biasanya digunakan dalam penelitian sosial. Kalau 5% sih umum biasanya. Enggak terlalu ini. Iya paham. Biasanya 10% berarti paling 5% paling umum sih. Iya. Tapi kalau masalah kesehatan kedokteran biasanya 1%. Itu berarti taraf signifikansi itu kan makin kecil. Bagus. Kalau bukan bagus masku secara grafik distribusi dia makin ke pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir. Iya makin sini. Nah, makin sini. Ya itu kan ini nih. Tergantung tesnya nggak sih, kan ada two tail test, ada one tail test kan. Ini bentar. Ini kan yang sebelah kiri tuh ada itu kan distribution, t-distribution and close to 30. Nah itu. Ini. Nah ya itu. Ini bedanya apa? Ya ketika jumlah pengamatannya. Ya tadi yang terkait Mas tadi bilang yang two tail sama one tail kan. Kalau 5% harus dibagi jadi 2 kan, 2,5%. Masih bingung penggunaan two tail one tail. Ini nih yang sebelah ini Pan. Kiri yang ada 2. Nah ya. Ini. Itu kan two tail. Tuh nggak kelihatan. Iya. Itu ingat saya sih tergantung pada pengujian sih. Kalau sekarang kan kita pengujiannya sama dengan dan tidak sama dengan kan. Maksudnya apakah ada kan itu kenapa kita gunakan tes statistik di linear regresi, kita nggak pernah menggunakan itu di klasifikasi kan sebenarnya.
dan ini baru muncul di linear regresi aja karena kan kita pengen tahu ada nggak sih kontribusi variabel independen dengan prediktornya gitu ya, antara self PV dan segala macamnya gitu. Nah dari kita koefisiennya dari linear regresi itu kita pengen memastikan, kita pengen menguji apakah emang antara variabel sama prediktor ada relasi atau enggak gitu. Jadi kan ketika kita formulasikan hipotesis H0 dan H1-nya itu ya H0-nya tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan gitu. Berarti kan cuman sama dengan dan sama dengan tuh. Nah, lain ketika kalau misalkan ada satu kasus di mana kita H0-nya itu berupa inequalities gitu, misalkan lebih besar dari ataupun misalkan apa gitu. Itu kan berarti mungkin nanti tes hipotesisnya itu kita nggak cuma satu tel aja tapi juga di 2 tel gitu. Yang saya tahu bayang itu sih, jadi tergantung kasus di H0 satunya. Nah mungkin nanti kita akan coba apa ya, ini kan satu cukup dalam juga nih statistik nih, karena emang cukup dibutuhkan banget. Jadi ada banyak, mungkin nggak mulai dari statistik, malah mungkin mulai dari probabilitas dulu terus baru masuk ke statistik. Statistiknya juga statistik inferensi. Deskriptif dulu baru inferensial dan segala macamnya gitu. Kan ini hipotesis testingnya kan masuk ke dalam deskriptif kan masih sebenarnya. Ya nggak sih? Kita inferensial. Ya nggak tahu lah. Inferensi gimana mas? Tapi nggak terlalu itu dia. Jadi banyak itu sih. Jadi cuma di sini cuma nyentuh dikit aja sih. Nanti ada formulasi H0, H1-nya seperti apa. Beberapa mas, tipe H1. Kalau tutel sama bantil itu sama kayak left sama rectal nggak sih mas, beda ya? Saya belum familiar sama left sama right. Mungkin beda apa? Beda nama doang gitu. Beda beda pengungkapan aja. Tapi sama, tapi nggak tahu deh. Yang sering common digunakan kan emang one tail two tail sih sebenarnya. Kalau one tail yang mana mas? Ini Salah beda satu ini sama ini ini. yang kanan bawah tuh gitu. one tail kayaknya sih. Kanan Bawahnya bawah. itu enggak tuh Ini? yang Ini? ini. Gede. Dan Nah, bawahnya nah ya. ini Tadi kanannya. ini. Nah itu one tail bukan sih? Oh, bantil tuh Ya bentuk tuh one tail. Nah kurvanya. ya itu. Kurang dari Untuk kurvanya ini. berarti kalau one tail itu yang tidak sama dengan ya Mas Adip. Secara umumnya sih itu. Kalau Total berarti nanti p-value-nya kurang dari, kalau misalnya kita pakai taraf signifikans 5%, hipotesisnya bakal H1-nya bakal diterima ketika p-value-nya kurang dari 2,5%. Oh, dibagi 2 gitu ya? Iya kayaknya deh. Iya sih. Gak tahu juga saya itu kalau secara Iya nggak ada. harus dipelajari lagi tuh. Wow, jangan dong. Ngambil S2 statistik aja. Jangan dong. Ini. Mana sih Adit? Seharusnya si Adit Iya, masuk iya, ini kan ya matematika. Ya ada rapat penting. Kapan nggak longgar? Rahasia. Ini Fajri. Ada yang lain nggak? Jadi kenapa? Fajri nggak ada ya? Paham. Udah Nggak ada. setuju malah. Gimana nih? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Dari Hasbi, Mas Sony, Tito, Mas Adip. Adip udah ya? Atau ada lagi Mas, tadi belum nambahin ya Mas? Sekalian Fon, mau nanya Udah Pak. sih. Praktek aja langsung. Ini Raden. Gimana nih? Bentar, ada pertanyaan ini, tolong dihormati dong. Emang pukul. Pukul aja tak pukul. Gimana tuh? Nah, nanti kena corona deh. Ini Udah herd immunity dia ya. apa? Iya, berdua. Yang elemen 64 Fon. 64. Nampak. Oh, iya. Ini ya. Yang ini? Nah, jadi kan yang biru itu kalau nggak salah ini ya, Ini list. regression. Yang merah itu ya
population ya. Yang merah population. Ini population line. Nah, maksudku gimana ya? Apa ya? Berarti kan population udah punya beta 0-nya dan beta 1 sendiri, ya kan? Iya. Beta 1 sendiri. Udah punya prediktor sendiri. Iya. Ya, prediktor. Nah. Nah. Gak kedengeran tuh. Bikin B0 terhadap dataset sampel atau kita menghitung B0 itu untuk mendekati jadi nih yang gue bingung adalah kita ngitung B0 untuk dari dataset sampel dapat B0-nya atau kita ada simbol regresi dari populasi kita dekati B0-nya regresi dari populasi itu. Bentar. Aku nggak mudah ya. Kan coba ke persamaan 3,5 tuh coba 3,5 atau ini ya. ya. Ini kan berarti kan ini kan populasi kan karena nggak ada headnya ya, tapi yang kita hitung kan tadi kan yang head kan yang ada kopinya. Nah itu maksudnya kita tuh ngitung mendekati yang populasi ya, atau kita dari dataset sampel itu ngambil B0-nya, ngitung dapat B0-nya dataset sampel. Oh. Tadi kayaknya aku baca itu B0-nya sama B1-nya yang merah ini dapat dari yang biru. Untuk penjelasannya. Oh ya. Betul. Gimana? Oh, iya gimana? Jadi bingung bro. Ntar aku baca dulu tadi ada cuy. Cepet bingung terus tidak jadi bingung, sekarang bingung lagi ya. Bentar. Nah ini we seek estimate this unknown coefficient using B1 and B2. Ini kan. Jadi kita ini. Jadi di unknown coefficient B0, beta 0 sama beta 1 yang population yang tanpa tudung itu kita nggak tahu kan unknown. Kita cari, kita estimate this unknown coefficient pakai B0 sama B0 tudung sama B0 satunya dari 3.4. Maksudnya gini mungkin. Nih. Yang dimaksud populasi itu semua data yang termasuk data yang tidak kita punya. Maksudnya kayak data di production mungkin masuk misalnya kayak gitu. Nah, yang ini yang 30 ini itu data kita sendiri kayak data trennya lah. Ya, bikin kan 30 kan. Nah, gini deh. Suppose kita punya kita udah punya semua data, kita tahu populasinya. Mungkin itu bukan populasi namanya. Nah, karena kan populasi, Pak. Tulisannya itu. Hah? Tulisannya populasi, Pak. Population regression line. Ini. Kan tujuan model itu kan kita bakal memprediksi data lain kan. Iya, maksudnya betul. Mungkin yang dimaksud populasi itu data yang belum kita punya. Yang data yang iya, betul. Makanya kita mengestimate parameter dengan data yang kita punya gitu. Makanya suppose kita punya semua data deh. Kita populasi sama dengan sampel. Nah, misal gitu misal. Lain ngitung beta 0 populasi itu caranya sama nggak? Cara kalau kita ngitung beta 0 head. Oh, paham. Tadi rumusnya gimana? Nyari beta 0, beta 1 kan? Yang di mana tadi? Ini. Nah ini. Oh ya itu. Harusnya terpakai nggak sih? Iya, berarti sama. Menurutku sih ya, soalnya sekarang kayak kita kembali ke pengertian populasi deh misalnya. Soalnya kan misalkan nih kita di
di setahun ini kita menguji coba dengan ya gitu sih. Jari populasi dapat peta dunia. Jadi kan kalau dalam kasus ini kan kita punya data punya data penjual iklan TV, iklan koran, iklan TV sama iklan sama penjualan kan. Radio. Penjualan kan. Nah, dari ini namanya kayak sampel doang sebenarnya gitu. Nah, nanti model itu bakal kita gunakan buat memprediksi di kemudian harinya gitu loh. Nah, itu yang namanya populasi di kemudian harinya itu. Maybe seperti itu. Jadi kayak sih. Bentar, berarti kalau di sampel sih menurutku sih. Tetap namanya sampel walaupun kita punya populasi sebanyak apapun. Ya itu namanya sampel sih. Soalnya kita akan gunakan di kemudian hari gitu. Buat prediksi biar bisnis kita jadi lebih lancar mungkin. Tujuannya kan bisnis kan kalau dalam kasus ini. Iya. Gimana? Tadi Mas Sony mau ngomong berarti kalau yang Y. Itu. Hah? Gimana Mas? Yang Y head. Aduh, gimana sih? Yang Y head. Ada data dulu. Sampai dulu aja. Saya nggak udah. Ini maksudnya itu kan ini kan kalau kita mau nyari B0 tanpa head mana tadi? Tapi kita punya data. Iya bener sih kata Hanif itu. Itu tetap sampel namanya. Masa tetap sampel. Iya gak sih? Gimana tuh? Kalau kata Mas Sony gimana Mas? Kalau dari ya aku sih ngeliatnya lebih ke interpretasinya aja gitu. Interpretasi gimana? Kalau kayak misalnya kita punya case kayak gitu kan, dari case gimana kita ngeliatin sama sedikit. Terus dengan ada penambahan. Gak kedengeran Mas. Frekuensi. Ya. Nah. Ya dengan interpretasi ya kan misalnya lebih kalau dari PPT itu kayak bang PPT dari buku itu kayak memang cara menginterpretasi prediksi kalau dari contoh kan lebih ke data advertise atau kalau kita buat case lah gitu kayak misalkan kita punya sel kita jualan pulpen gitu. Gimana caranya misalkan bulan depan tuh kita menjualan pulpen terus ya kan salesnya lebih tinggi misalnya gitu. Terus kita nyari hubungan dengan variabel lain yang kita punya misalnya jualan buku, jualan digital notebook misalnya atau apalah gitu. Ya kalau kita dari sebenarnya lebih ke arah situ kan kita nyari interpretasinya di mana atau kita bisa misalkan kita yang lebih sebenarnya yang saya tertarik sih kalau dari situ kayak gimana cara kita kalau misalnya kita bisa buat asumsi kan kayak mesti antara buku misalnya jualan buku naik mesti pulpen juga akan naik gitu misalkan tapi sepernya tuh kita nggak tahu memang harus dicari di mana gitu atau misalnya dengan ada kita jualan digital notebook kenaikan digital notebook itu pasti akan mempengaruhi harga pulpen gitu karena ya udah pakai notebook dan pakai digital gitu nggak perlu bicara sebenarnya lebih tertarik. Aku kayak tadi maksudnya dari Tito bahas tentang apa bingung di satu itu saya itu kayak tadi butuh interpretasi gitu. Oke. Jadi maksudnya B0 B tudung ini sama B1 tudung sama B1 beta 1 biasa itu sama gitu ya? Tergantung interpretasinya gimana gitu. Setuju sama yang dari Han itu. Kayaknya tetap beda deh kalau secara pengertian statistik deh. Tapi kalau untuk kayak cuman berarti harusnya kita nggak pernah tahu dong B0 yang tanpa head berapa? Iya, makanya diestimasikan. Tapi kita bisa ngitung ininya, standar errornya. Nah iya, makanya tidak pernah pasti kan. Prediksinya kan kayak tidak pernah pasti antara rentang standar error itu. Ada rentangnya gitu.
Iya, kenapa bisa? Padahal itu kan berarti B0 kurang. Bentar kita lihat standar error. Standar error dari apa dulu? Standar. Ini kan. Tadi kan ada Dari standar error dari kan? seberapa Nah, ini. seberapa dekat B1 head sama B0. Nah, itu nggak pakai ini tuh. Nggak pakai apa? Nggak pakai ini loh. Dia nggak bilang B1 head berapa, misal B1 biasa kurang B1 head gitu kan, maksudnya gitu kan? Iya enggak. Iya benar. Nah kan nggak bilang gitu, makanya standar errornya kan dia ngambilnya dari sigma per x-nya kan, itu nggak sih nggak sih? Iya kali. Maksudnya dia nggak ngasih ini aja loh, walaupun dia bilang we can wonder how close B0 and B1 are through the values ini kan. Mungkin katanya kata Mas Sony sama Anit tuh wondernya ini ya sih. Kita cuma wonder aja, kita nggak tahu pastinya sedekat apa itu loh, sedekat apa B0 tudung ini sama B0 tanpa tudung gitu. Iya. Gitu nggak sih? Gimana? Masuk nggak tuh? Keren. Thank you. Bayarannya dana ya. Variance epsilon tuh hitungnya gimana bro? Apa emang? Variance epsilon itu ini Pak, ada. Nah, kayaknya ini perlu praktek deh. Langkah demi langkah. Gendeng. Kalau kulis masih bingung sebenarnya. Urutannya kalau kita maksudnya kalau kita dikasih data, coba lu kerjain deh ini manual gitu. Maksudnya ya pakai bantuan Excel atau apa gitu. Ya, oh iya, masih langkah. Coba ini kan case yang exercise yang pertama tadi apa soalnya Pak? Oh iya benar. Gimana kalau kita coba exercise pertama doang itu deh yang kaitannya dengan. Iya, soalnya yang kedua KNN. yang ketiga itu multiple. Aduh belum ya. Ketiga itu multiple itu. Udah. Nah ini. Oh iya. Ini ya. Describe the null hypothesis to which the p-values given by tabel itu. Explain what conclusion you can draw based on these p-values. Should be placed in the term cells. Your explanation be placed in term of cell rather than internal coefficient in a linear model. Nah, untuk menjawab ini kita akan coba lihat jawabannya dari Hasbi. Tabel 34 lihat. Tabel 34 dicoba. Kan tadi lu jarang ngomong, ya kan? Tabel 34 ya. Tanpa melihat tabel. 34 ya. Waduh. Kita nggak lihat ini tadi. Koefisien standar errornya statistik. Mesti ngawang-ngawang nih. Tinggal dicari. Nggak apa-apa. Apa sih? Ini kan tinggal dilihat tahu itu apa taraf signifikansinya tadi berapa, lihat ke atas coba. Nah taraf signifikansinya berapa persen ini guys. Ya udah kita pakai 1% atau 5% aja udah 5% aja 1% dong, jadi ya bisa ini berarti apa yang berhubungan berarti sama kan yang diterima kan yang hasilnya diterima kan. Hanolnya ditolak. Hanol itu tadi tidak ada hubungannya. Iya, Hanol itu nol. Yang nol. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Berarti ya gimana, Vi? Gimana, Pan? Hasilnya gimana, Pan? Nah, gini. Kalau menurut saya ini kan kita punya koefisien, standar error sama statistik. Jadi kan untuk nyari p-value dari sini kan intinya. Oh, iya. Nah, iya. Intercept ini beta 1. Yang ini 33 ini tuh B1, beta 1 untuk TV, beta 1 untuk radio, beta newspaper untuk itu gitu lah. Paham nggak sampai situ? Nah, sekarang kita cari ini nih ya, apa? Deltanya lah. Errornya berapa? Ini bagi ini dapat tes statistik. Iya. Ya kan? Coba iya, koefisien coba dibagi sih. Jangan menyesatkan. Coba lagi. Katanya tadi lihat di itu tabel
Udah apa nih? Ya, coba. Iya, ini ya. Ya, Kelihatan 0,046. Salah. 32,81. Ini 87. Agak beda. Gimana nih? Kita lihat. Coba yang atas di atas bro. Atas beratnya tuh dari atas 2,9 bagi 2,3. 21, hampir beda ya. Ya sih 2,9 bagi 3. Berarti katanya nggak lihat itu, berarti nggak lihat tabel T. Oh, kayaknya itu ngikutin di tabel ya. Tuh 942 tuh. Iya, bener ya. 942. Nah, di tabel 942 itu p-value-nya segini. Oh iya. Nah, kalau newspaper koefisiennya minus 001, standar errornya positif sekian, karena nggak mungkin negatif. Terus jadi statistiknya sekian, p-value-nya kecil banget ya kan. Nah, berarti yang TV sama radio itu masuk ke alternate hipotesis. Kalau yang newspaper ini dia masuk ke nul. Maksudnya berarti yang data yang newspaper ini dia nggak berhubungan X sama Y-nya. Menurut saya seperti itu. Interceptnya juga dong. Interceptnya juga. Iya. Interceptnya berarti berhubungan. Soalnya kan interceptnya sama harusnya. Ini ya. Nah, kayak gini kan bentuknya. Itu multiple udah beda kasus. Udah beda kasus. Tapi hampir sama kayak. Kalau dilihat dari p-value-nya kan. Gitu nggak? Iya, kayaknya. Gimana? Tito, Hanif iya. Tito, Sadip, Mas Sony? Ya tinggal lihat p-value-nya doang sih sebenarnya. Ada. Lihat itu pertanyaannya apa sih? Saya tidak lihat key answer-nya. Pertanyaannya tuh cuma ini doang. Describe. Mana tadi? Explanation should be praised. Konklusinya apa kalau kamu lihat p-value-nya? Oh iya. Terus explain-nya kenapa kok itu berarti gimana? Should be praised itu apa? Praised itu apa? Ini ya, dilanjutkan maksudnya. Oh. Terangkan. Iya, diterangkan menurut ini ya, menurut sales, TV, radio sama newspaper lebih diterangkan gimana sih? Diterangkan menurut itu dan lebih ke situ daripada koefisiennya kan? Koefisien. Tadi secara interpretasinya gimana? Oh bener berarti kan Mas? Iya. Betul. Iya benar. Betul. Tapi pertanyaan salesnya gimana gitu? Nah salesnya gimana? Dilihat dari p-value-nya bukan dari koefisiennya gitu kan? Berarti kalau yang seingatku dulu tuh kalau cara menjelaskannya newspaper tidak cukup signifikan untuk menjelaskan sales. Oh gitu. Oh iya. Paham. Berarti yang newspaper ini yang nggak signifikan untuk menjelaskan sales. Yes. Berarti data newspaper ini kita hapuskan atau mungkin nggak cocok pakai linear regresi gitu. Bisa dibuang kayaknya. Bisa dibuang gitu ya. Oh, oke. Bisa dibuang gitu. Bisa kayaknya dia menurutku sih kayaknya. Boleh dibuang memang ya? Kalau 3 gini? Iya, karena ya setahu kayaknya dibuang aja deh karena dia tidak cukup signifikan untuk memprediksi sales. Diabaikan mungkin. Diabaikan. Makanya dibuang kan diabaikan. Oh iya. Kemarin beda. Daripada menambah dimensi kan? Dimensi. Oh iya benar. Oh iya paham. Gitu. Udah. Yang nomor 3 bisa ya? Nomor 3 bisa nggak toh? Have dataset. Kalau KKN gimana ya? KNN bro. KKN gimana sih? KNN bro. Belum masuk KNN apa ya? Aduh udah ngantuk sifat kayak KNN ini. belum. Ada bab yang menjelaskan KNN nggak sih di situ? Harusnya ada ya di bab 4 ya? Kayaknya ada. Di bab 4 ya? Bentar. Saya mau nanya dulu deh tadi tuh.
yang membedakan, bisa nggak kita swap antara H0 sama itu? H1. Ini di swap. H alternatifnya. Kalau nggak bisa, kapan bisa jadikan apa ciri-ciri yang menjadikan itu H0? Kapan kita menjadikan itu jadi yang H alternatif H1-nya? Oh, paham. Coba nonton Jadi, YouTube bareng. YouTube apa? Iya. Menjelaskan H1 H0. Ini kan p-value-nya kurang daripada 0,01, berarti artinya H0-nya H1 itu Ditolak. ditolak ya, H1 Ya, diterima. Iya, Nah, kalau misalnya kita cari dari H1. kita swap H1 dan H0-nya, kan dia tidak pemilihan H0 H1-nya tidak mempengaruhi pada perhitungan kita kan? Enggak. Harusnya p-value tetap sama kan? Tapi kita ngambilnya kesimpulannya jadi salah jadinya gitu. Kayaknya ada aturan untuk menentukan H0 H1 gitu deh. Oke, apa? Nah itu mantannya. Cari coba. Kayaknya kalau Ingat kok. Soalnya ingat kok ada sih soalnya sih. kayaknya kalau di kasus Jadi ini statistik Ah. ya. kalau di kasus ini kan H0 kan, kalau H1 kan kita butuh approximate dulu kan. Jadi kita nggak bisa, jadi H0 tuh H yang asumsi pertama menurutku. Kan karena kita belum approximate, kita belum ngitung tadi standar teror dan lain-lain, statistik dan lain-lain. Kita belum bisa ngomong kalau ini ada relasi. Jadi kita pertama kita pikir mungkin nggak ada relasi dulu. Menurutku. Terus baru ketika ada perhitungan dan lain-lain dapat statistik, itu berarti itu adalah H1-nya. Oh, bukannya karena ini ya Mas ya? Bukannya karena ini ya? Kalau H0 itu berarti beta satunya sama dengan 0 itu bukan sih? Itu kan secara apa? Secara matematis kan di atasnya ada tuh yang H0 tidak ada relationship between X dan Y, hanya ada relationship between X dan Y. Kenapa? Apakah harus seperti itu gitu? Ya mungkin Atau ini bisa diubah gitu ya? bisa dibalik gitu. Kapan ketika kita menggunakan, kalau misalkan nggak bisa dibalik ya berarti kan harus ada karakteristik yang kita tahu untuk memilih bagaimana H0-nya, bagaimana H1-nya gitu. Misalkan nih, kita mau mencoba uji hipotesis bahwa rata-rata IQ tim riset IBDAS itu lebih besar daripada 195 misalkan. H0-nya apa? H1-nya apa? H0-nya kok nggak tahu. Makanya coba searching bareng-bareng deh. H0 dan H1 H0-nya kurang berarti. H0-nya kurang dari 165. H1-nya lebih, karena kita kan pengen tahu, kita pengen hitung dulu kan. Berarti H1-nya itu lebih dari 195, H0-nya kurang dari 195. Atau bisa yang lain toh. Pertanyaannya kan seperti itu. Sama dengannya ikut mana? H1 H0 kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengannya itu ikut yang mana? H0. Kayak searching depan coba. tergantung pertanyaan lah. Kalau misalnya tanya apa yang kita pengen uji, apakah IQ-nya itu lebih besar dan sama dengan 195, otomatis kan H0-nya itu kurang dari 195 kan. H0-nya baru yang lebih besar daripada 195. Ini sih betul sih. Yang saya tangkap, saya juga emang seperti itu. Tapi emang intinya kan ada apa ya? Ada satu properties lah yang kita nggak bisa sembarangan untuk menentukan H0 sama H1-nya. H0 itu biasanya merepresentasikan default state ketika apa ya? Ya mungkin ketika belum dilakukan percobaan ataupun ketika apa? Yang negatif kan? Yang negasi kan? Bukan ya? Pessimistic point of view lah istilahnya. Ya saya kebayang gitu. Jadi kalau misalkan mau mencari apakah ada apa? Ada keterkaitan atau enggak, maka H0-nya yang enggak ada tidak ada keterkaitan. Kita pengen membuktikan bahwa satunya ada keterkaitan. Itu sih yang. Tapi biasanya kalau ujian udah dikasih semua mas. Siap. Kok nggak pernah diujian? Sih, kata gitu sih. Itu berlaku sih nggak cuma di statistik kan. Semua kayak setahu saya tuh kalau di produk manajemen produk sih.
Aduh. Misalnya gimana mas? Contohnya mas? Feature. Misal ini saya belajar dari saya sih. Misalnya kalau kita mau buat feature gitu ya. Misalnya, contohnya kayak buat Tokopedia gitu. Iya. Dan ini sebenarnya apa? Ada presentasinya. Tokopedia itu sekarang ada yang beli langsung itu kan feature. Yang apa? Beli langsung. Jadi kita langsung beli. Langsung beli gitu karena dibeli langsung. Oh iya. Jadi nggak masuk keranjang ya? Masuk keranjang langsung beli bayar. Nah itu kan feature baru. Nah itu tuh kanalnya itu tidak sering dipakai enggak gitu? User itu ada yang apa namanya ya, kalau misalnya itu ada datanya kan, misalnya ada data log transaksinya, terus ada banyak questionnaire. Jadi kan mereka membuat feature sebenarnya sebelum melakukan tahapan untuk membangun feature itu, dia melakukan riset dulu kan. Jadi dia udah buat problem skemanya, kan membuat feature berlangsung. Jadi dia udah ada profile usernya, alamatnya di mana, banknya atau pembayaran metodenya apa dan lain-lain kan. Jadi dia nggak perlu lagi untuk checklist bla bla bla. Jadi berlangsung tuh barang nggak sih otomatis akan langsung diproses. Nah dari situ tuh dia melakukan literasinya itu ya dari situ. Dia melakukan questionnaire, dia melakukan interview user sampai user testing. Terus ada metodenya gitu, ada skemanya, dia istilahnya kalau misal. Jadi ya masih kesel lagi kayak dia ngecek berapa persentase. Jadi kayak ada A/B testingnya gitu, persentasenya user yang memakai dengan retention sekian lama. Berarti dia masuk dan feature itu akan dimasukkan di. Nah itu nggak cuma di kayak gini, dipakai juga di software engineering, terutama di produk pengembangan feature. Berarti nul hipotesisnya apa mas? Nul hipotesisnya biasanya ya user itu biasanya kalau apa namanya nggak cuma dipakai tapi ada fiturnya atau enggak gitu? Fiturnya keluar atau enggak? Properties lain dia akan pakai dalam berapa waktu. Jadi biasanya kan sebelum rilis feature itu ada uji testingnya kan, A/B testingnya 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah dalam 3 bulan itu apakah ada kenaikan dari base yang sudah pakai? Kalau ada, dites lagi sampai 4 bulan itu ada kenaikan karena keduanya. Jadi retensinya tinggi tuh. Misalnya sampai 6 bulan ternyata base yang pakai beli langsung tuh banyak gitu dan stabil gitu. Berarti itu siap untuk dirilis. Oke. Berarti tetap yang H0-nya itu ya hipotesis yang paling negatif ya, yang kira-kira nggak bakal dipakai gimana gitu. Iya itu kalau di kalau alternatif. Oke. Lanjut. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau ditanyain lagi? Praktek man? Atau kita wow. Praktek gimana? Ambil datanya gimana? Random. Pakai Excel 10 baris. Coba. Enggak. Mau ini? Mau nyoba? Tapi iya. Harusnya bikin exercise ini nggak sih? Yang R ini. Bikin Python aja, Pan. Wow. Mungkin untuk kedepannya gitu mungkin ya, bagus deh. Untuk yang Hanif aja ya. Hanif. Bentar. Ini OTD bener ya? OTD. OTT ya, OT doang. OT. Besok kan Mas Adit nggak bisa presentasi, terus ganti siapa ya? Sivan. Ya, jangan dong. Hasbi aja gimana? Gimana, Pi? Waduh, materinya apa tuh? Ini. Ini kan soalnya habis Mas Adit kan ada Fajri kan ini. Kalau mau datang nggak? Oh iya benar.
Cuy dong. Oka dari juga gak datang. Itulah Google. Ini kan minus. Dibuat Google Sheet-nya aja lah, cuy. Oh iya bener. Oh bener. Ini tugas Tito berarti tugas Tito. Nanti share aja linknya di grup. Iya, kenapa nggak di ini aja? Primitif. Mas Gary. Ini Mas Giri. Mas Gary kok minus? Kan enggak. Mas Gary masukin aja tahu. Hah? Enggak, maksudnya minus tuh ini yang belum masuk sini. Minus sama dengan yang belum masuk daftar kopi. Wahmi, ini tuh dicatat ya. Kayaknya Mas Gary sama Mas Fahmi sama Sali langsung aja coret deh. Enggak, kayaknya nggak mau. Nggak mau ya. Tapi ini Mas Gary ini beli Mikrofon. Screenshot. Ya udah screenshot. Udah aku rekam kok. direkam ya. Bukan ini permintaannya Mas Gary. Mas Gary Beli laptop lah. please. Jangan beli laptop bro. Harga ongkir ke Bogor mahal banget ya. Maksudnya dia kan gak ngurusin uang makan kan di rumah. Ngawur. Ongkos juga nggak ngeluarin kan. Ini belum Fajri sama ini siapa? Pras Udah ada. Nah, Pras kemarin. Pras nggak tahu deh. Pras kemarin datang. Tas teguh. Mana teguhnya? Komika. Aduh. Ini Pas teguh. Ada sound. Terus mana? Parah. Screenshotan. lupa. Duh. Gimana nih? Ada Prasetyo. Oh ini Prasetyo Selada. ini belum ada. Kan. Siapa yang gan? Iya, Sebenarnya ini kalau nambah orang lagi bisa nggak sih? Apa B? Jangan dong. Ini bagian nih. Kangen. Kali aja ada yang mau ikut kan. Katanya ini temen rekan kerja Mas Adib yang baru mau ikut Mas. Saya aja belum ketemu, besok Nanti kalau gimana ceritanya? gak jelas Belum, apa kan tahu. Masalahnya kan saya masih jauh ya. Kenapa? Masih jauh ya. Gak jelas itu memalukan ya. Nanti kan masalahnya. Biar nambahin nih koneksi cuy. Lumayan kan. Itu adiknya Sony. Oh iya Mas. Apa? Adiknya Mas Sony kali aja mau ikut. Apa? Dia nggak beli. Oh jadi bukan ini ya BE ya? Dia BE Android. Android. Yes. iOS. Nah. Back to the topic. Nah, gimana lagi nih? Ada yang mau kira-kira gimana? Atau kita lanjut ini? Tapi udah jam 10 cuy. Kelar jam berapa nih? Jam 12. Pagi lah. Itu datanya ada kan, udah di provide sama bukunya kan ya? Mana Mas? Data-data yang di situ. Kenapa kita coba pakai Python? Kamu buka notebook, Ada datanya. kita coba ngejalanin yang apa? Datanya Maksudnya udah kayak scalar import. Wow, lebih ya, nggak apa-apa. Urutan-urutannya kan nggak tahu gitu secara. Mana sih? Datanya di mana? Di tesnya kan kita belum tahu gitu. Maksudnya ya biar apa? Biar Datanya di mana? nggak cuma teori tapi praktek. Coba juga. di CTRL-F. CTRL data. Banyak cuy. Udah buku mau dicek kata data. Aduh. Oh, kaget. Di itu biasanya di apa? Chapter awal-awalnya kayak. Introduction. Kemarin nggak ada. Konten mungkin ya. Itu aja hubungin tuh Twitternya yang penulisnya. Oh iya, mana itu? Nggak ada Twitter. Twitter aja. Oh, estimate. Coba di introduction deh. Ada nggak?
bawah terus. Kayaknya pernah baca Mas. Tuh wage data tuh ada tuh. Coba cari ada itunya nggak ada not bisa di download di mana dan segala macam. Dibaca Van. Ini dibaca secara cepat cuy. Dibaca sama dilihat beda ya? Beda. Ini ada banyak data Mas. Nah, stok market Ini kayaknya. kalau kayaknya dia cuma Coba ngasih di tahu ini ada Ctrl F data-data download kayak gitu. Coba cari di Google aja gitu. Siapa tuh ada. Download. Ini ISLR ya namanya. Umkuan ini. Mana? Springer. Mana? Kita langsung aja download gitu. Google Population. data apa tadi? Introduction IS statistik LR learning rate. Introduction to statistic. Kenapa nggak di kopas ya? Menarik. Yang muncul jurnalnya. Loh ini ada. Download the package. Mana sih? Jadi kelamaan. Ayo nanti kalau kedepannya kita coba praktek aja biar itu. Paling di download tuh datanya. Iya. Asik tuh sebenarnya. Gua tuh hubungin Fadri tuh suruh bikin. Berarti bikin ini kan? Bikin apa? Nah ini kan di Twitter notebooknya kita tinggal ngeran gitu ya. Gak ada Mas download data. Apa ya? Oh, ada nih bro. Kan itu from nih keren. Bukan deh. Nih linknya nih. Cari aja ini kata kuncinya. Library. Oh. Yes. Dataset gokil. Ada Pythonnya lagi. Padahal pakai R. Ini ya, keren package. Itu package source ada dulu. Ini ya? Iya kayaknya deh. Try as a package new. Ini library ya? Oh, ini ada orang yang udah nge-convert ke Python, bro. Ini aja tuh. Ini. Oh, di sini. Tuh, ada advertising CSV. Boston. Wih, ada exercise-nya. Itu gitu ya, dataset tuh ada. Ada Khan-nya Hanif ya? Nah, Itu yang datanya. Khan CSV, Khan Xtest, Xtrain, YTest. mana? Itu yang datanya kasih Tito tadi. Iya, ada Khan Academy. Sarul Khan. Marga Khan. Orang India berarti.
Emre Can yang dia apa? Invasion. Mau nyoba nggak nih? Sok boleh. Besok aja kan. Apa sih kalau aku sih? Bahaya. Saya Kan besok kerja nih. Udah ngantuk Cok. Aneh. bro, Dia dari tadi ngantuk cuy. Parah emang. Jadi sebelum kita tutup, saya punya pacar bro. wow. Ivan. Laptop kan. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau nambahin lagi atau ada pertanyaan-pertanyaan? Nanti minggu depan prakteknya. Minggu depan praktek Bekasian Fajri. oleh Hasbiawari. Apa? Yang ini kan masih belum kan si Minggu depan puasa udah, mau malam apa mau sore? Kenapa emang Sebelum buka aja. Kalau udah Emang lu kerja buka? kerja. Lu buka dong, oke. Saya puasa. wow, tadi percakapan. Nggak ada gitu. Parah sih, Van katanya mau bebas 1 bulan pas puasa. Iya dong. Gara-gara gak dapat makan. Dapat tahu. Gimana sih? Ada kalau Akhirnya, Pak. Ada lu belakang aja, Van. Sorenya, Pak. ada. Dapat Belakang ada itu. Di belakang kan kayaknya juga puasa. Enggak sama Barta sama Ya kan makanan enggak tetap ada Cinta, dong. Barta. Entah Jojo. Apa? Kan Nasi lu juga garam ikut. paling. Ya tapi iya. Nasi garam tapi di atasnya ada telur kan sama ayam. Kau ya. Telur mentah. Sekali. Telur, garam, nasi, goreng ya. Dapat. Aduh, yang benar Enak nih. nih. Soalnya tahun kemarin kan nggak ada. Tahun kemarin. Kan nggak masuk. Maksudnya belum masuk sini ya. Iya. Udah masuk sini tahun kemarin. Oh, udah tahu. Oke. Semua bebas. Ya kan. Iya, makanya itu. Gimana, guys? Kita sudahi saja ya. Tidak ada pertambahan lagi. Ini cuma sampai 6.3 itu. Apa ya? Ini Iya. di Itu- chapternya. Nggak ada Iya. yang Oh, iya. bahas itu ya, kayak KNN, SVN gitu ya? Mana Lah, sih? Ada itu. Ada. Di subbab-subbabnya. Nggak sih? Di multiple kalau nggak salah, coba lihat. Classification loh. Itu belum terlalu dalam. Classification kali. Bentar dulu bro. Sebelum kita jam ke situ kita perlu tahu dasar dulu bro. Kok gitu boy. Ini ya. Berarti ini nanti dirombak ya. Dirombak. Berarti Kenapa nggak sekalian bikin Google Docs-nya? Kan ada lebih dekat. Yuk. Langsung Google Sheet aja, Van. Sebenarnya Google Sheet. Shit ya. Google. Enggak dulu. Nggak jamin dong Sheet. nggak pendek sheetnya. Gini kan. Minggu depan mau sore, Minggu sore. Soleh. Minggu sore. Ini. Sore aja sebelum buka kan enak tuh. Ini ikut teman-teman yang lain gimana? Gas. Minggu sore ya? Atau habis sahur juga bu. Atau Wow, saya kan belum bangun dong. lebih gokil ya. Sebelum sahur tuh. Aduh sebelum sahur. Jam 3 pagi tuh. Ngomong sendiri deh. Oh gini. Terus kita masuk ke sheet. Sheets. Kita bikin plan to this animal budget. Ini kayak tutorial bikin
Google Doc. Iya. Dipatenin tuh nih. Power. Maksudnya mlebuan. Mlebu YouTube. Gak apa-apa tuh kenal lu. Daftar. Pateni ke rekamannya. Daftar apa nih? Daftar pembicara. Pembicara. Daftar korban. komentator